Ratusan pelajar SMP di Buleleng nggak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Rinciannya 155 murid masuk kategori tidak bisa membaca dan 208 murid masuk kategori tidak lancar membaca. PLT Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengungkapkan fenomena ini diduga disebabkan berbagai faktor, baik internal dan eksternal yang dialami pelajar. Dewan Pendidikan Buleleng, Bali menilai ada masalah krusial pada proses pembelajaran di sekolah, terutamanya di tingkat sekolah dasar atau SD. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, bahkan menyarankan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah dibatasi. Lantaran ada temuan anak yang tidak bisa menulis ini lancar bermedia sosial. Duh, kok bisa ya? Data Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat, penyebab ratusan murid SMP di wilayahnya tidak bisa membaca antara lain 45% kurang motivasi belajar, 21% kurang dukungan keluarga atau orang tua, 19% disleksia, 10% disabilitas, dan 5% pembelajaran tidak tuntas. Jika dilihat dari data tersebut, kurangnya motivasi belajar menjadi faktor yang dominan. Tapi soal kurangnya motivasi ini enggak sesederhana yang dibayangkan. Ini setidaknya yang diamati Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca atau Gernas Tas-Taba. Gernas Tas-Taba merupakan gerakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan membaca di tingkat SD. Dari hasil observasi saya dan teman-teman kemarin baru mengobservasi kebetulan anak-anak literasi development-nya seperti apa gitu ya dari anak-anak usia dini. Yang kami temukan memang salah satunya anak-anak itu sebenarnya bukan nggak minat baca, tapi mereka nggak punya akses ke buku-buku yang berkualitas gitu. Ya, jadi dari internal anaknya sendiri sebenarnya motivasi itu kalau di awal terutama kami bisa melihatnya cukup baik. Nggak ada anak yang sebenarnya nggak suka baca, cuma nggak kenal aja lingkungannya sendiri gimana gitu ya. Jadi kalau lingkungan anaknya, orang tuanya nggak membaca, atau guru di sekolah juga nggak membaca atau tidak pernah dibacakan, itu agak sulit untuk bisa anak tiba-tiba sendiri memiliki internal motivation untuk membaca gitu ya. Menurut Dona, masalah motivasi internal murid juga tidak lepas dari kompetensi mengajarkan membaca yang tidak didapatkan oleh guru. Meski bukan semata-mata persoalan kompetensi guru, Dona menyebut persoalan keterampilan mengajar ini kerap dijumpai pada jenjang sekolah dasar. Bagaimana cara mengajarkan membaca ini itu tidak terlalu serius diajarkan baik melalui professional development guru yang sudah mengajar ataupun calon guru. Mereka nggak benar-benar tahu secara teknis bagaimana cara mengajarkan membaca ke anak-anak di kelas rendah. Kalau saya ke lapangan, misalnya ke guru-guru SD, misalnya kebanyakan guru SD, selalu bilang, iya Bu, anak saya kelas 4, 5, 6 belum bisa baca. Tapi mereka tidak bisa pinpoint menjelaskan lebih lanjut, nggak bisa bacanya di mana. Faktor lain adalah ketiadaan pemetaan yang jelas terkait kemampuan yang harus dicapai anak dalam membaca dan memahami bacaan. Serta regulasi tidak ada murid yang tinggal kelas yang bikin guru jadi dilema. Ini jelas jadi problem lantaran skor membaca Indonesia di PISA 2022 ada di angka 359. Kurikulum bahasa Indonesia kita itu saya nggak tahu fokusnya kemana, tapi kalau misalnya saya membandingkan dengan kurikulum UK misalnya gitu, dia akan secara eksplisit Mbak di kurikulumnya dibilang Mbak untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 misalnya ada strategi-strategi membaca tertentu yang harus dimiliki sama anak, yang harus secara eksplisit diajarkan kepada guru kepada murid-muridnya. Nah di kita nggak ada, kita cuma bisa bilang anak-anak bisa ketemu main idea gitu ya, kalimat utama dan seterusnya seperti itu, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana caranya. Kita punya kebijakan no child left behind, intinya harus naik terus gitu ya, harus naik kelas terus. Nah itu juga salah satu masalah yang membuat guru jadi dilema, mau dinaikin enggak, tapi anaknya belum bisa baca, belum bisa calistung kumaha gitu ya. Terus kalau misalnya yang seperti itu
mau diadres, mau ditangani, gurunya juga nggak tahu gimana caranya yang tepat gitu ya, karena tadi pemetaan kemampuan anak sendiri itu belum ada juga tes diagnostik untuk literasi yang diketahui oleh guru-guru untuk bisa pinpoint secara spesifik. Pelatihan untuk guru, pelatihan membaca dasar, ini yang benar-benar how to read-nya gitu ya, how to teach reading, ini guru-guru mesti tahu, guru SD. Kemudian untuk guru SD kelas tinggi dan guru SMP atau SMA, mereka juga harus dibekali dengan strategi-strategi membaca. Jadi memang professional development untuk membaca ini masih perlu ditingkatkan lagi.